Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua KKN 4 MTS Lombok Barat yang kami hormati, Bapak Pimpinan Yayasan, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati pula, Lingkup MTS Al-Islam Sudian yang berkesempatan hadir pada siang hari ini dalam acara kita sosialisasi manfaat program jaminan sosial tenaga kerjaan bagi pendidik, tenaga pendidikan dan tenaga pendukung lainnya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua KKN yang sudi kiranya berkenan hadir di lembaga kita di MTS Al-Islam Sudian Bapak, dan juga kepada Bapak Ibu Guru, wabil khusus kepada pimpinan yayasan yang alhamdulillah ada waktu mendampingi kegiatan kita pada siang hari ini. Acara kita sangat sederhana. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu Ketua KKN kita menghadiri kegiatan di kabupaten terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, Ibu Kasih juga Ibu Kasih Permat Lombok Barat, dan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu GD Kurmer sudah kita laksanakan, sekarang FGD BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, Bapak Ketua KKN kita ada waktu untuk bisa menjelaskan langsung terkait dengan program ini, bagaimana teknisnya, bagaimana awal pendaftarannya sampai dengan setoran-setoran yang akan kita laksanakan nanti. Ini itu akan lebih rinci nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua KKN. Sebagai kata-kata motivasi lah, mari kita sama-sama sekilas mendengarkan sebelum disampaikan dari Pak Ketua. Mungkin mohon pimpinan yayasan untuk memberikan kita spirit lah, spirit untuk kita bersama lebih, supaya kita lebih mantap dalam kita mengemban amanah ini. Mungkin kepada pimpinan kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Ketua KKN 4 Jakarta Sari, Kepala MTS, rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah ada info terbaru terkait dengan BPJS terkait dengan menjaga kesehatan. Kesehatan adalah modal utama untuk beraktivitas. Mungkin sekilas tidak kita bayangkan apa dan manfaat apa yang kita dapat ketika kita menjadi anggota BPJS. Kalau saya sudah 30 tahun menjadi anggota BPJS, apapun obat yang diberikan oleh dokter tanpa bayar. Dan tinggal ngambil aja. Ibunya tinggal ngambil, ibunya opnam, tidak ada keluar spesial pun uang. Walaupun tiap bulan dipotong gaji saya oleh BPJS. Namun sekarang ada kemudahan. Dulu kan ada istilahnya kelas 1, 2, 3. Sekarang tidak ada kelas lagi BPJS itu. Jadi pelayanannya sama dan nominalnya itu rendah. Karena itu ini ada sebuah kesempatan. Jadi kita mengantisipasi, mau tidak mau, siap tidak siap, pada saatnya kita akan sakit juga. Nah, pada saat kita sakit, siapa tahu pada saat itu tidak ada uang. Namun kita perlu berobat, perlu obat yang diperlukan oleh penyakit kita hasil dari diagnosa dokter. Nah, karena itu akan lebih baik
Jika antisipasi ke depan itu sekarang kita sudah mempersiapkan dengan pola seperti ini. Nanti kan cara-caranya kan masih banyak solusi yang dipakai. Yang terakhir saya ingin menyampaikan juga, tentunya salah satu bentuk kita mensyukuri kesehatan kita yang sekarang masih kita sehat. Mari kita jaga kesehatan diri kita, keluarga kita, agar kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Apapun yang akan datang di masa yang akan datang, usia kesehatan itu terus tidak akan naik prosentasenya. Nanti kalau kita sudah usia 50-40 itu persentase kesehatan kita akan secara detik demi detik akan berkurang. Nah, karena itu saya sangat mendukung kegiatan seperti ini agar kita tetap bisa beraktivitas, bisa kita melaksanakan tugas dengan baik, dan bisa kita mengabdi untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Terima kasih kepada Ketua KKM yang sudah bisa memberikan penjelasan, dan mudah-mudahan bisa diserap dan nanti bisa bertanya dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi oleh-oleh cerita kepada keluarga kita di rumah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi a'tana as-sihhata wal afiyah hatta najtami'a fi hadhil madrasah muassasah ma'had islamiyah Islahul Insan Gunung Sari, Lombok Al-Garbiyah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati Ketua Yayasan Pendidikan Sosial Pondok Pesantren Islahul Insan Gutur Macan Gunung Sari, Bapak Kepala MTS Islahul Sibyan, teman-teman, rekan-rekan segenap Dewan Guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, di pagi menjelang siang ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, keafiatan, kesempatan sehingga bisa hadir di tempat niki dalam rangka menghadiri sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan atau jam sospek istilahnya dulu, yang sebenarnya niki sudah yang sampaikan ke kepala sekolah masing-masing. Ini kewajibannya kepala sekolah, namun beliau lagi-lagi melempar ke tiang, ya, karena negara serumpun, sahabat sejati, alhamdulillah dapat hadir di tempat niki secara bersama-sama. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, segenap Dewan Guru yang hormati, dan niki hanya sekedar penyambung lidah, karena beberapa hari kemarin yang dipanggil oleh Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat untuk sosialisasi di sana mengenai masalah BPJS KK niki, Ketenagakerjaan. Ya, pada saat itu seluruh ketua KKM baik dari RA, SD, MI, MTS dan MA Madrasah Aliyah semua diundang untuk mendengarkan penjelasan tersebut berikut dengan direktur daripada BPJS Kesehatan niki. Sehingga setelah itu diserap oleh KKM, kemarin di Kecamatan Batu Layar di Melasa sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah masing-masing, dan kepala sekolah itulah yang nanti melanjutkan ke guru masing-masing. Namun alhamdulillah sambil silaturahmi tadi, dia langsung ke sini, kita dapat bertemu di tempat niki.
terkait dengan acara kita pada siang hari ini adalah sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya non aparatur sipil negara pada Kementerian Agama wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada saat itu banyak sekali dijelaskan mengenai manfaat daripada BPJS ini, yang mana itu ditujukan kepada kita guru-guru madrasah. Karena sesuai dengan penjelasan kemarin, kalau guru-guru yang ada di Dikbud, bahkan sampai staf desa itu menggunakan APBD. Makanya kita kemarin banyak sekali yang menyangkal bahwa kita yang Kementerian Agama, terutama madrasah ini, seakan-akan dianaktirikan begitu. Kita semua protes. Kalau di sekolah Dikbud dan staf-staf desa semua memiliki tenaga kerjaan ini, sementara kita tidak. Maka oleh sebab itu, dari BPJS kemarin sudah melayangkan surat ke Menristek Kebudayaan Pendidikan untuk mengizinkan dan dimasukkan ke dalam Juknis agar dana BOS itu bisa digunakan untuk pembayaran dana BPJS ini. Ini angin segar yang kita terima. Namun sampai saat sekarang belum ada persetujuan daripada Menteri Pendidikan. Ini yang masih kita tunggu. Namun walaupun demikian, Bapak Ibu sekalian Dewan Guru, kita tidak usah berkecil hati, kata Bapak Kementerian Agama kemarin. Untuk saat ini yang diwajibkan ikut itu adalah guru-guru sertifikasi dan impasing. Guru-guru kita yang sudah sertifikasi dan impasing. Sementara bagi teman-teman guru yang belum sertifikasi itu sifatnya boleh-boleh saja, tidak boleh juga tidak masalah, istilahnya sunat. Akan tetapi Bapak Kementerian Agama menekankan kepada kita untuk ikut dan bisa disisihkan dari honor bulanannya. Karena menurut BPJS kemarin per bulan itu hanya 12.000 sekian, ada yang bilang 12.800. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu guru, dalam penjelasan kemarin banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan niki. Sehingga kita di sini diberi regulasi supaya kita tidak ragu-ragu untuk ikut. Di sana sudah jelas Undang-Undang 1945 pasal sekian-sekian, pasal 34, Undang-Undang nomor, pokoknya dilihat. Bisa dilihat serioang oleh Bapak Ibu guru semua. Inilah dasar, sehingga kita tidak merasa ragu-ragu untuk ikut sampai peraturan presiden dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa kita jelaskan secara rinci. Itu regulasi. Dalam BPJS ini ada 5 macam. Bapak Ibu, ada 5 macam. Inilah model jenis nanti yang kita terima kalau kita sudah masuk ke tenaga kerjaan. Kalau sebelah ini adalah Kartu Indonesia Sehat. Apa bedanya antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau BPJS Kesehatan itu semua anggota keluarga kita yang ada di dalam kartu keluarga wajib ikut. Kelas 3 itu 35.000, kelas 2 sekitar berapa dikit 80 sekian, kelas 1 sampai 100 sekian penaikannya. Akan tetapi di BPJS Kesehatan ini hanyalah kita yang bekerja saja di tenaga kerjaan ini.
Contohnya kita sebagai pengajar, tenaga pendidik dan kependidikan. Akan tetapi di sana ada 2 yang ikut. Jaminannya 2 anak kita yang nanti akan mendapatkan tanggungan beasiswa. Niki penjelasannya kemarin. Niki 5 jenis program Bapak Ibu. JKK, jaminan ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, jaminan pensiun. Yang keempat, jaminan hari tua. Ini jaminan putus kerja. Kalau yang kelima itu. Kalau hanya kita ikut pada 2, yaitu JKK dan JKM. JKK dan JKM itu tempat kita ikut. Kalau jaminan pensiun, jaminan hari tua, JKP, kalau kita bisa semuanya tidak jadi masalah, kita diperbolehkan ikut. Nah itu jadi 2 tempat kita untuk ikut. Lalu apa beda antara jaminan pensiun dan jaminan hari tua? Banyak sekali pertanyaan kemarin, Bapak Ibu, segenap Dewan Guru yang hormati. Kalau JKK dan JKM ini, nah ini na'udzubillah min zalik, ya kita tidak minta. Apabila kita meninggal dunia, banyak pertanyaan kemarin, apakah bisa ditarik kembali uangnya? Ini pertanyaan yang paling banyak kemarin. Ternyata tidak bisa ditarik. Akan tetapi kita bisa masuk ke jam sostek yang lain katanya. Bisa masuk ke jam sostek non upah. Non upah niki termasuk buruh, nelayan, petani, pedagang dan lain-lainnya. Cuman setorannya yang beda, yaitu 16.800 kalau kita pindah. Tapi jaminannya akan tetap dan manfaatnya kita dapatkan. Begitu penjelasannya. Tetapi kalau jaminan hari tua, jaminan pensiun dan JKP itu bisa diambil dananya kalau kita mau berhenti. Itu bedanya. Cuma kita yang JKK dan JKM ini hanya bisa mengganti ke tenaga kerjaan yang lain yang non upah. Itu ada 5 niki Bapak Ibu. Nah ini undang-undang lagi yang istilahnya sebagai payung hukum niki. Sebagai payung hukum nomor sekian. Nah ini sehingga ada juga dari gubernur dan sebagainya. Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, MOU perjanjian kerjasama antara BPJS bagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Kepala MTS, Menteri Agama dan pihak BPJS, surat edaran. Ini surat edaran kita dikasih fotokopi nih Pak Kepala langsung kemarin di sana. Jadi sudah lengkap sehingga tidak ada keraguan katanya. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Riset Teknologi Menteri Pendidikan. Nah, inilah jaminan, kita mulai dari jaminan kecelakaan kerja. Ini ruang lingkup kita kerja. Mulai dari rumah sampai ke tempat lokasi kerja. Itu hanya sejenis apa istilahnya contoh ya untuk ruang lingkup JKK. Nah, ini penjelasan mengenai masalah hak-hak yang kita dapat ketika na'udzubillah min zalik kita mendapatkan kecelakaan. Misalnya kita berangkat dari rumah sampai ke sekolah lalu mendapatkan kecelakaan, na'udzubillah min zalik, sehingga di sana sampai sedetil pengangkutan diatur di sana. Ada pengangkutan darat, itu kita akan mendapatkan santunan 5 juta. Misal dari laut mendapatkan santunan 2 juta. Melalui udara itu 10 juta.
Itu maksudnya kalau kita kan di sini tidak mungkin kita celaka dari sini terus sampai rumahnya Pak Kepala Tengguru mungkin tidak ada pengangkutan. Seandainya penyakit yang dia derita tidak bisa ditangani oleh provinsi, rumah sakit provinsi, maka kita rujuk misalnya ke Sanglah Bali atau ke Surabaya, maka biaya inilah yang kita terima. Kalau melalui darat itu 5 juta, kalau melalui laut 2 juta, kalau melalui udara. Ya, kalau melalui udara kan memang mahal. Itu biaya yang ditanggung dari BPJS Ketenagakerjaan Niki. Lalu seandainya terjadi kecelakaan, nauzubillahi min zalik, sehingga kita dirawat lama, maka kita akan diberikan bantuan sebanyak 20 juta selama perawatan itu selama 1 tahun. Itu. Nah, jadi inilah susunan-susunan yang diberikan ya. Bisa istilahnya dibaca di depan niki. Lalu ada juga seandainya kita mengalami cacat tetap. Misalnya kita mengalami istilahnya mata kita sehingga membutuhkan kacamata. Untuk pembelian kacamata itu kita dikasih 1 juta. Lalu misal tabrakan, giginya hancur, kita dikasih penggantian gigi tiruan, gigi palsu 5 juta. Sedangkan apabila ada di antara kita, nauzubillahi min zalik, kecelakaan lalu pendengaran kita rusak, tidak bisa mendengar apa-apa, maka kita akan diberikan bantuan untuk membeli alat dengar sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, ini bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada kita semua. Nah, itu nanti untuk meninggal itu adalah nanti akan ada penjelasan pada slide yang selanjutnya untuk kematian. Nah, ini untuk tenaga kerja dulu, kecelakaan kerja. Jadi dibantu nanti 5 juta kalau kita istilahnya ketika terjadi kecelakaan itu dirawat dalam kondisi kritis lalu dirujuk ke luar daerah, maka estimasi yang diberikan bantuan kepada kita untuk darat, laut dan udara bisa dibaca di depan. Dan apabila kita mengalami cacat tetap, maka kita akan tetap digaji sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi. Nah, niki berapa makin Tuan Guru? Untuk provinsi niki sekitar 2.800.000 mungkin. Nah, itu kita akan diberikan selama 3 tahun. Kita akan diberikan selama 3 tahun. Kalau kita mengalami cacat tetap, tidak bisa kerja dan sebagainya. Itu yang dimaksud untuk ketenaga kerjaan. Selanjutnya, di dalam ketenaga kerjaan ini hanya kita yang kerja saja yang diperbolehkan untuk mengikuti, tetapi akan menanggung anak kita 2 orang. Akan menanggung anak kita 2 orang. Ketika kita mengalami istilahnya cacat tetap atau mengalami kecelakaan sehingga terjadi meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan santunan beasiswa dari TK sampai SD itu 8 tahun 1.500.000. Kita akan dikasihkan selama 2 tahun 1.500.000 per bulan. Niki bahasa dari BPJS kemarin waktu yang dengar niki. Dan ini ada slide di depan. Dari TK kan 2 tahun, SD 2 tahun, maka akan menjadi 8 tahun.
itu kita akan dikasih 1.500.000 dikalikan 2 tahun 24 bulan. Bega sugih Bapak Ibu. Nauzubillah, nedak melihat gini. Lalu yang kedua, untuk SMP nih ke 2 juta per anak per tahun, maksimal 3 tahun. Bayangkan 3 tahun dikalikan 2 juta untuk SMP nih ke. Nanti melihat Bapak Ibu nggih. Cuman ini adalah program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Supaya kita niki kan ada dalam hadis memiliki jangan meninggalkan anak-anak yang lemah niki. Terus untuk SMA sederajat itu akan mendapatkan 3 juta per anak per tahun selama 3 tahun. Jadi per bulan 3 juta. Sementara untuk anak-anak kita yang kita tinggalkan akan mendapatkan santunan yang sudah kuliah 12 juta per bulan kali 5 tahun. Kalian Bu Ulina Bu Haji nauzubillah min zalik dait malah niki. Cuman tiang takut menjelaskan niki. Cuma ini dong lelo akal nih goang teh. Nah niki bukti bagi yang sudah meninggal, yang kecelakaan niki kan sampai 1,2 miliar 5,5 tahun dia dirawat di rumah sakit tanpa batas. Bagi yang ikut di 3 sampai 4, 5 niki Bapak Ibu. Ini 300 wahyu ilahi Robbi ini nama orang ini. 310 juta dia ikut di banyak itu, okay? Tapi bisa di zoom sebenarnya itu Pak Ustaz. Tapi bisa lihat dia ikut di ketenaga kerjaan, dia ikut di pensiun, di jaminan hari tua dan lain-lain. Sehingga waktu meninggal dia langsung mendapatkan. Jadi ini bukti nyata yang ditunjukkan. Ini juga santunan JKK, JHT dan beasiswa. Dia ikut di JKK dan jaminan hari tua. Ini beasiswa anaknya yang dikalikan itu santunan JHT dan santunan JKK untuk 2 orang anaknya sehingga berjumlah 280 juta sekian. Ini sebagai contoh yang langsung diserahkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin rupanya niki, ya wakil presiden kita. Nah ini jaminan kematian makin niki. Tadi untuk jaminan ketenaga kerjaan. Tadi itu yang celaka-celaka niki Bapak Ibu, yang ketika berangkat dari rumah ke tempat kerja dan tempat kerja ke rumah niki. Ini untuk kematian makin niki. Makanya 2 kita disuruh ikut, ketenaga kerjaan dan kematian. Nah, nauzubillah min zalik Bu. Niki mesan niki, nenek meletang 42 juta niki. Walaupun ayat niki mami kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap bernyawa pasti mati. Cuman ya marabasan presiden niki nada sampailah ada kemiskinan di belakang dan meninggalkan anak-anak kita yang lemah dalam ekonomi, karena itu akan mengakibatkan kekafiran katanya. Niki santunan kematian Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan 20 juta. Lalu ada santunan berkala yang dikasih juga ini. 12 juta biaya pemakaman. Ledriki kan dinara dengan beli-beli tempat pemakaman. Jadi tabung doang niki sehingga berjumlah 42 juta niki. Dengan membeli. Ndak susah mau putih bulu Pak Nasri nggih. Bebati Pak Nasri niki. Nah jadi yang harus nampiang niki mami, jadi apa yang tiang dapatkan niki tiang be kembotok niki. Lagu niki Pak Hasani niki kepala sekolah niki santunan niki nggih. Kalau kita nauzubillah min zalik ya meninggal dunia niki langsung dikasih beasiswa
3 tahun 174 Bapak Ibu. Ya, untuk anak kita yang beasiswanya niki mau beli mobil ditambah 42 mau terios cerita ke baru niki. Nah niki nggih. Ada berjulu Pak. Aduh encongan lo nih main ngerin di sini. Demikian juga sama niki santunan niki nggih untuk anak-anak kita. Tadi untuk cacat tetap, niki untuk kematian langsung dikasih niki. Sama untuk 2 anak kita yang ditanggung niki. Nah, niki bukti baik rohani. Ini orang-orang Lombok aja semua nih dari Mataram niki. Orang Lombok langsung dikasih. Makanya bukan abal-abal, bukan main-main. Jadi bukti-bukti kita dikasih di sini. Ini juga santunan. Ada juga dari Sesela, Jatisela, staf desa kemarin meninggal dunia juga ada di sana. Semua dikasih 42 ini yang meninggal dunia di Pempinjan Lombok Barat, RT Lombok Tengah ini, kelurahan RT Lombok Tengah, perangkat kelurahan itu. Ini baru 1 minggu terdaftar dia meninggal dunia, desa Aik Beri terima langsung 42 juta. Si angket mat. Terus di slab yang selanjutnya 3 hari, baru 3 hari. Nggih mami takut berdaftar. Baru 3 hari niki ikut PJS, dia langsung meninggal dunia niki. Langsung 42 juta niki. Nah seri yang daftar. Adik-adik nggak mau wah nikah. Iya. Nah niki dari Jatisela niki yang paling atas niki. Penyerahan manfaat jaminan kematian perangkat kantor desa Jatisela. Siapa namanya niki? Itu ada dia. Almarhum siapa namanya sana tuh? Ada 42 juta ada dapat. Ya, untuk kematian aja niki, Mami. Untuk kematian. Ini Lombok Barat aja semua ini. Dari Jatisela, Gunung Sari ada. Ini bukti nyata supaya kita jangan ragu-ragu katanya, okay? Supaya kita jangan ragu-ragu. Namun janganlah kita dapat sudah kalau mati dulu. Ini ahli waris jaminan niki. Embojo. Ini beasiswa bagi anak-anak yang ditinggalkan dan mati cacat. Bukan siswa prestasi nih. Enggih. Beasiswa nyakit nih. Enggih. Untuk tabungan-tabungan mereka. Ini SMA 7 Mataram yang di Jempong nih ya. Ya, SMA 7 Mataram. Dia meninggal dunia ketika tabrakan mungkin nih. Langsung Pak Gubernur yang menyerahkan. Ya. Guru honorernya, manfaat desa pendidikan bagi anak. Jadi ini bukti-bukti yang diberikan. Nah, jadi ada jaminan hari tua nih, King. Jadi kita tidak ikut di sini di jaminan hari tua ini. Jadi sudah selesai jadinya. Nah, niki jumlah setorannya. Kalau kita ikut jaminan kecelakaan kerja itu 5.299, jaminan kematian 6.624. Nah itu ditambah Pak Kepala, ditambah. Coba dikalkulasi berapa itu. Nggih, tapi kita suruh dua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau kita pilih salah satu niki tidak bisa katanya. Jadi kita harus ikut di dua-duanya sehingga berjumlah 12.000 sekian ya, bahkan 12.000 kurang niki. Nggih. Entah apa kemarin dia bilang sekitar 12.800. Itu dia bilang kemarin bahkan sampai 13.000 katanya. Jadi masih dalam sosialisasi niki untuk apa dana tersebut.
Nah ini kalau jaminan hari tua tuh 81.000, jaminan pensiun 44.000. Nah itulah Bapak Ibu yang dapat yang sampaikan mengenai masalah jaminan ketenaga kerjaan niki. Cuman lebih banyak dialog niki, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, karena kemarin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kepala sekolah, terutama mengenai masalah jaminan-jaminan itu. Bahkan ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau kita kecelakaan di luar kerja ataupun meninggal dunia di luar kerja? Itu pertanyaannya kemarin. Sehingga dijawab oleh kepala BPJS di sana, kalau sudah aktif masuk dalam ketenaga kerjaan lalu meninggal dunia, contoh seperti COVID katanya kemarin, jadi akan tetap dapat, tetapi harus kepesertaannya 3 tahun. Itu penjelasannya kan? Kepesertaannya dulu 3 tahun, baru bisa dikasih langsung oleh ketenaga kerjaan. Jadi bisa kita dapat walaupun meninggal dunia di tempat kerja, di luar tempat kerja, tapi kepesertaannya paling tidak harus ikut 3 tahun dulu, baru bisa dibayarkan. Lalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah bisa dilanjutkan oleh anak-anak kita yang lain apabila kita meninggal dunia? Katanya tidak bisa. Jadi harus ikut ke tempat yang lain, seperti jam sostek, apa namanya ini, bukan penerima upah, boleh disambung ke sini. Upah nominal berarti. Iya, jadi ini bukan penerima upah ya. Jadi dia ini kan hanya sebagai petani, nelayan, pedagang dan petugas kebersihan. Itu setorannya 10.000 ditambah 6.800 sehingga 16.800 sehingga berlanjut BPJS-nya niki. Nah ini Bapak Ibu, Sekolah Dewan Guru, Ketua Yayasan yang hormati, mengenai masalah penjelasan masalah ketenaga kerjaan niki. Sila mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau memang Tiang bisa menjawab, insya Allah Tiang menjawab. Tetapi kalau memang tidak bisa, karena Tiang sudah dikasih nomor teleponnya, jadi Tiang langsung bisa tanyakan langsung kepada BPJS Kesehatan dan dia yang menjawab. Jadi sekedar inilah yang dapat Tiang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena Tiang suka main-main, suka mensagul, apalagi dengan kepala sekolah niki, nanti sekatan mati. Kuat-kuat mensagul. Nanti mau 40 juta dia. Susah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dia tambah sedikit apa yang disampaikan oleh kepala tadi mengenai ketika sudah berjalan sekian tahun lalu dipecat oleh yayasan. Makanya jangan khawatir, niki masuk ke BPJS bukan upah, jadi bisa masuk ke sini katanya. Niki sudah saya tanyakan. Jadi bisa pindah ke BPJS non apa namanya itu ya, non upah, bukan penerima upah, seperti jadi petani, nelayan, cuman iurannya yang dari 12 menjadi 16.800. Mengenai syarat-syaratnya niki, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala MTS, hanya KTP dengan nomor HP katanya. KTP dan nomor HP. Nanti ada form yang kita isi, ada 2 form formulir ya, sudah yang kirim ke WA-nya kepala sekolah. Nanti itu diperbanyak kalau ada guru-guru yang mau ikut. Lalu bagaimana mekanismenya? Nah, jadi dikumpulkan di sekolah dulu, okay? Dikumpulkan di sekolah masing-masing. Nanti
kepala sekolah yang akan membawa ke ketua KKM. Kalau sudah kumpul di sana form-formnya, barulah nanti akan datang dari pihak BPJS. Mengenai masalah setoran niki, nah ini yang masih menjadi perdebatan kemarin. Karena kita sebagai kepala sekolah tidak ingin direpotkan dengan hal nike dan juga bisa menimbulkan fitnah kalau kita langsung mengambil dari guru-guru tersebut. Kita usulkan agar BPJS itu punya bank penyalur atau dipotong langsung dari yang sudah sertifikasi. Namun sampai saat makin niki belum ada kejelasan. Maka Pak Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bu Kasi kemarin untuk sementara ini sebelum ada regulasi yang jelas tentang di mana kita akan menyetor, bagaimana model pemotongannya, atau sukarelalah Bapak Ibu yang ikut niki untuk menyetor ke kepala sekolah masing-masing. Akan tetapi jika guru non sertif bisa diambil dipotong dari honornya per bulan dari dana pos nike. Cuman bagi kepala sekolah jangan sampai memaksa bagi teman-teman guru yang non sertif untuk ikut, tetapi dihimbau oleh Kementerian Agama, Bapak Kepala Kantor dan Kasih Mapenda supaya ikut, karena ini katanya sangat murah, hanya kurang dari harga rokok setengah bungkus. Ini kata beliau kemarin. Makanya Bapak Ibu silakan dipikirkan sebelum nanti ada istilahnya akan diatur melalui pembiayaan dana pos dalam juknisnya niki. Nggih sila lamun ora ganjalan-ganjalan, keraguan, pertanyaan nanti kita sampaikan ke BPJS. Kira-kira apa? Nggih sila. Nggih. Yang langsung saja, yang 2 pertanyaan. Nggih. Yang pertama, bagaimana kalau misalnya kita sudah masuk BPJS yang mandiri sama yang dari pemerintah, misalnya yang gratis itu, nah apakah kita bisa masuk di BPJS ketenagakerjaan ini? Yang kedua, tadi yang dia di jaminan masa tua, jaminan hari tua ya, JHT. Hari tua. Nggih. Tadi yang lihat di depan slide itu. Iya. Pemberi kerja 81.609 rupiah. Per bulan. Nah, yang tanya ini ada pekerja juga, ini yang 44.160. Iya. Nah, yang tanyakan yang belum paham mana maksudnya pemberi kerja sama pekerja itu nih. Oh iya. Itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi begini Ibu Nggih, untuk tadi yang JHT, jaminan hari tua, jaminan yang putus kerja, kemarin tidak dibahas. Jadi kita hanya bisa ikut di yang 2 ini saja, untuk guru non ASN dia bilang. Jadi kita hanya ikut di jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kematian, JKM lah, jaminan kematian. Sehingga itu sudah disebut, hanya pada inilah saja kita diberikan penjelasan kemarin mengenai masalah BPJS. Nah, ini Ibu tidak ada penjelasan kemarin masalah itu. Nah cuman ada yang bertanya kemarin mengenai masalah nike. Seandainya tadi di tengah jalan dia itu berhenti dan ingin mengambil uangnya, bagaimana? Ternyata tidak bisa katanya, karena ini adalah jaminan sosial, kecuali kalau ikut di jaminan hari tua dan jaminan pensiun, barulah itu bisa dikembalikan sejumlah dana yang dikeluarkan selama sekian tahun. Nah itu penjelasan. Nah lalu mengenai masalah kita ikut di 2 tempat, Niki ikut di mana juga? Tidak dibahas kemarin. Ada BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan tidak ada kaitannya dengan itu, tetap aja ikut dia bilang. Ini adalah khusus ketenagakerjaan. Apabila kita celaka di dalam melaksanakan tugas. Kalau BPJS Kesehatan itu kan untuk obat gratis, sakit kepala bisa, kapan-kapan kita pakai.
Tapi kalau ini hanya khusus ketika kita, ya na'udzubillah min dzalik, celaka lah Bu, tiba-tiba tabrak motor yang kita tidak inginkan, kan ada angin besar lalu ditimpa sama pohon. Nah itulah asuransi memang ini. Ini asuransi, jenis asuransi jaminannya. Itulah yang dibiaya Bu. Ketika nanti dikeluarkan berapa jumlah obat di rumah sakit sebelum diketahui, kita tinggal tunjukkan resinya, kita tinggal tunjukkan buktinya, lalu kasih tahu sama BPJS, nanti akan dibayar. Itu masalahnya. Dan ongkos-ongkos kita sakit diangkut dari Gunung Sari ke sana juga sudah dihitung. Sehingga kan di sana tadi kemungkinan yang terparah mungkin keluar daerah. Sehingga niki untuk darat 5 juta, untuk laut 2 juta, untuk udara 10 juta. Niki mungkin penjelasannya niki. Sila bagi yang lain. Nggih. Ya. Ya. Iya. Tapi masuk puskesmas atau rumah sakit. Iya. Kira-kira berhenti satu hari harus pulang. Nggih. Nah niki kan ketika kita dalam kerja, iya. Itu juga dibahas kemarin. Ketika kita dalam suasana kerja, lalu kita kadang-kadang tabrak, lecet ataupun jatuh, lalu opname di rumah sakit swasta misalnya atau apa, lalu kita bayar. Tinggal kita tunjukkan bukti yang sudah kuat kita keluarkan niki, nanti kita klaim ke BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, nanti dia yang akan membayarkan kita hutang itu, dan dana itu akan dilimpahkan kepada kita. Itu yang dia kemarin. Iya begitu. Atau ada keluarga kita lah, ada keluarga kita mengklaim, kita lapor saja nanti ke sana, nanti dia yang akan mengurus katanya. Berapa jumlah kerugian yang kita sudah keluarkan itu, nanti dia akan mengklaim ke rumah sakit bersangkutan. Itu dia bilang kemarin di sana. Saya kira tinggal actionnya aja nanti. Ya tinggal actionnya aja. Kita tunggu regulasinya nanti bagaimana. Tinggal teknisnya. Oke, nanti kita informasikan ke madrasah masing-masing. Jadi sudah jelas. Sudah jelas kan? Sudah jelas Bung G? Iya, Ustazah. Yang kita. Nah, kemudian Pak Ketua. Nggih. Mohon maaf nih Dian, kan di mana hari bisa guru tuh. Ada yang ngumpet ya di sini kan nyetor ngumpet. Ngumpet. Ya, coba dijelaskan. Ya sama Dian Ketua. Yang ngumpet dulu nih. Di mana hari bisa nyetor kan ikut ya anggota ini. Yo kan enggak apa-apa, kan yang meninggal dunianya kan yang dilihat. Iya. Kalau udah ada anaknya yang enggak ada sih. Hah? Iya. Begitu kami enggak dapat. Yang jelas tidak guna kami ada. Hah? Enggak ada sebenarnya dengan kawin. Walaupun berdarah dalam hal niki kan yang dilihat matinya. Iya. Enggak ada sih tunjangan nikahnya kan, enggak ada. Maksudnya mungkin Pak Kepala yang 42 juta itu kemana? Kemananya? Nanti kasih Yang kemana? jelas nggak bisa kemana. Ahli warisnya. Ahli warisnya ini orang tua. Iya, orang tua penunggu niki sih. Itu yang menerima. Nauzubillah Bu makat mele. Iya kan. Iya. Ahli warisnya niki yang menerima, Bu. Niki ahli warisnya niki. Atau calon beraya nih. Ya sudah wasiat yang mantan. Iya. Masya Allah memang ya. Mungkin demikian, kalau tidak ada kita sama-sama tutup sama sebelumnya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Bapak Ketua KKM ini sebagai ajang silaturahmi Iya. bukan apa sih. Nggih, nggih. Tetap sebuah Ketua KKM tersebut. Oh. Itu maksudnya mohon hadir, beliau hadir. Demikian terima kasih. Mohon maaf kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.